tahun 2025 menjadi tahun yang penuh ketegangan di kawasan Timur Tengah. Hubungan antara Iran dan Israel yang selama konflik proksi dan saling ancam, kini berada di ambang perang terbuka. Dunia pun mulai gelisah, apakah perang besar akan benar-benar pecah? Dan mungkinkah itu menjadi pemicu perang dunia ketiga? Konflik Iran dan Israel tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejak bertahun-tahun lalu, Iran dituduh mendanai dan mempersenjatai kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan milisi Syiah di Irak dan Suriah. Israel di sisi lain berulang kali menyerang fasilitas Iran di Suriah dan dituding terlibat dalam pembunuhan ilmuwan nuklir Iran. Namun pada tahun 2025 ketegangan mencapai titik tertinggi. Serangan udara Israel terhadap situs nuklir di Natanz dan Isfahan memicu respons keras dari Iran. Teheran meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel, sementara proksi Iran di Lebanon dan Gaza turut menyerang secara serempak. Ini bukan lagi perang bayangan, ini perang terbuka. Konflik ini bukan hanya persoalan dua negara. Kekuatan dunia pun mulai menunjukkan sikap. Amerika Serikat langsung menyatakan dukungan penuh terhadap Israel dan mengirim kapal induk ke Mediterania. Syed memperingatkan AS agar tidak ikut campur terlalu jauh dan menyatakan dukungan politik bagi Iran. China menyerukan deeskalasi tapi diam-diam meningkatkan impor minyak dari Iran. Turki dan negara-negara Teluk terpecah. Sebagian menentang Israel secara terbuka, sebagian lainnya memilih diam atau bahkan mendukung secara diam-diam. Apakah ini bisa menjadi perang dunia ketiga jika AS dan NATO turun langsung membombardir Iran? Rusia mengirim pasukan atau rudal sebagai balasan. China ikut terganggu dalam jalur suplai energinya. Israel merasa terancam dan menggunakan senjata nuklir. Maka dunia bisa saja jatuh ke dalam perang global, bukan sekadar militer tapi juga ekonomi, siber, energi, dan informasi. Negara-negara di luar kawasan pun bisa terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Namun dunia belajar dari luka lama. Meski situasi sangat genting, para pemimpin dunia tampaknya menyadari perang skala dunia saat ini bukan hanya soal senjata, tapi juga soal kehancuran ekonomi global dan risiko bencana nuklir.